Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman semuanya mungkin kita mulai terlebih dahulu ya. Insya Allah sambil nunggu pematerinya karena memang akan berjalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Mukarram wal Muhtaram Masadidatul Kiram fi hadil majmu'ah. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh para guru-guru alim ulama yang sudah membersamai kita, yang tidak lupa ya untuk kita sebut, tidak menimbulkan salam hormat takdim kepada kita ya, atau mungkin sebaliknya semoga kita senantiasa takdim kepada guru-guru kita yang sudah hadir pada kajian malam hari ini. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat fillah yang sudah mau hadir menghadiri kajian event pada malam hari ini. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Al-Mukarram al-Muhtaram tadi sudah sampaikan, yang saya hormati kepada jajaran admin beserta para pengurus kajian event, dan yang saya hormati kepada Kak Fasiatunisa sebagai founder yang sudah mengapresiasi para teman-teman ini ya, sudah memberikan hal yang terbaik di spesial Maulid ini. Dan saya meminta kepada teman-teman semuanya tetap antusiasnya, semangat terus dalam rangka tholabul ilmi. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, untuk kajian pada malam hari ini kita bersama Kak Ahmad Widani, dan insya Allah temanya sangat bermanfaat, yaitu teladan Nabi menuju generasi terbaik. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti biasa langkah baiknya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada malam hari ini kita masih berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun teman-teman sedikit kuotanya sudah semakin sekarat, ya, melihat isi dompet warna biru dan warna merah sudah tak terlihat. Ayo teman-teman, perbanyak lagi sholawat, ya, sebelum terlambat, ya, karena ajal sudah mau mendekat. Masya Allah, tabarakallah. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabiuna Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau ini adalah suri teladan kita yang paling baik. Dan beliau ini adalah pemimpin umat, Khatamun Nabiyyin, sebagai nabi penutup. Dan kita butuh syafaatnya kelak. Oleh karena itu teman-teman, ayo kita dawamkan lagi, perbanyak lagi sholawat. Karena insya Allah bulan ini adalah bulan maulidnya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, saya mau tes-tes terlebih dahulu. Yang masih kompak, yang masih semangat, coba dikirim love-love-nya, tepuk tangannya. Ayo, saya pengen melihat antusias teman-teman. Masya Allah ya. Sangat kompak ini. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini pesertanya 277. Yang lain pada kemana nih ya? Oke, kita mulai aja pada kajian malam hari ini ya teman-teman. Hayya bina naftah barnamijana bikirahati basmalah. Semoga dengan membaca basmalah memudahkan kajian kita pada malam hari ini dan kajian kita berjalan dengan hikmat. Amin Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Oke, cukup teman-teman. Dan untuk teman-teman semuanya, adapun oke sebentar ya. Adapun tata tertib untuk kajian pada malam hari teman-teman, untuk link event ini tidak boleh di-share di halayak ramai karena ini khusus spesial event Maulid bersama sahabat Fisabilillah. Gitu ya, jadi linknya tidak boleh di-share. Dan untuk teman-teman yang on cam, harap berpakaian rapi, sopan dan tertutup, tentunya menutup aurat. Begitu ya, yang ingin on cam boleh. Dan teman-teman dipastikan sudah mencatat nanti ya, disiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi kajian pada malam hari ini. Oke teman-teman, dan untuk nanti ya, teman-teman boleh dokumentasi hashtagnya ke sahabat Fisabilillah. Ya, teman-teman yang ingin dokumentasi boleh hashtag ke Instagram sahabat Fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim untuk teman-teman semuanya.
Semoga kajian pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Dan masuk ke sesi yang kedua, insya Allah akan kita dengarkan bersama-sama ya teman-teman, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Gus Latif Mashkur. Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Gus sudah hadir membersamai kita, Masya Allah nih. Oke, untuk teman-teman, harap dengar baik-baik ya. Insya Allah ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Al-Ustadz, narasumber Al-Ustadz Gus Latif. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نعته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه
ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallah adzim, shadaqallah adzim. Semoga dengan lantun ayat suci Al-Quran yang sangat merdu memberikan keberkahan untuk kita semuanya dan wabil khusus bagi Ustadz Gus Latif. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman. Kali ini karena kita masih menunggu Kak Ahmad Widani, jadi kita akan diisi terlebih dahulu sambutan bersama Gus Latif. Jadi teman-teman, kita sesinya dirubah ya untuk sambutannya oleh Gus Latif. Al-Ustadz Al-Mukarram Gus Latif untuk memberikan sambutan. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gus. Ini alafu semuanya. Afan tadi anak sebenarnya lagi di jalan juga, ini baru sampai majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahim. Alhamdulillah, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan para habaib syarifah yang hadir di sini. Fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya, dan kita doakan guru-guru kita semoga semuanya dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan yang luar biasa. Ya rabbal alamin. Ini ngomong-ngomong moderator, ini sambutannya ngebahas apa atau memang salam sapa aja nih, gimana nih? Bolehlah Ustadz memberikan motivasi untuk kita semuanya, bolehlah memberikan hal yang terbaik untuk kita semuanya di event kali ini. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya punya sedikit tips buat diri saya pribadi dan juga untuk kita semua yang ada di sini. Ini kan Maulid Nabi ya. Kalau Maulid Nabi itu kan bagaimana mengekspresikan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau dipikir-pikir nih ya, abang-abang, none-none yang ada di sini, kalau dipikir-pikir nih ya, kalau manusia nyontoh kambing pantas apa kagak kira-kira? Manusia nyontoh kambing nih, pantas apa kagak? Tidak, Kagak kagak pantas. Manusia mah nyontohnya manusia. Kalau kambing nyontohnya kambing. Ya. Manusia nyontohnya manusia. Siapa yang paling bagus disontoh? Ya, yang paling bagus disontoh cuma satu. Al-basyaru la kal-basyar. Beliau adalah Kanjeng Nabi, manusia yang memang seperti halnya bukan manusia, tapi ya manusia.
Karena derajatnya sudah ditetapkan sama Gusti Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Yang diakuin sama hamba cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan cuma ngaku-ngaku, bahasa kita mah begitu. Lah coba kita kalau ditanya, "Lu hambanya siapa?" "Ya hambanya Allah." Lah kan kita ngaku-ngaku tuh. Kita ngaku-ngaku hambanya Allah. Belum tentu kita diakui sama Allah. Tapi kalau baginda Nabi sudah pasti diakui sama Allah. Ada 3 tips motivasi buat diri kita pribadi, umumnya untuk kita semua yang ada di sini. Kalau mau contoh Kanjeng Nabi, lihat yang pertama, Nabi bekalnya apa? Nabi bekal dakwahnya apa? Pertama itu akhlak. Kenapa akhlak? Karena dakwahnya Nabi al-akhlaku bil akhlaki. Ketika kita mau merubah seseorang, ketika kita mau ngajak teman-teman kita hijrah, mau ngajak kajian online, mau ngajak teman-teman kita untuk berubah, yang tadinya suka nongkrong, sekarang nongkrongnya di majelis taklim, walaupun online ya nggak apa-apa, gitu kan ya. Itu dakwah seperti itu nggak bisa, di lisan itu nggak bisa, dengan lisan kita, dengan apa? Nasihat kita itu nggak masuk. Tapi al-akhlaku bil akhlaki. Dakwahnya dengan akhlak dulu. Bagaimana dakwah dengan akhlak? Ya, kita contohin dulu. Karena kan gini, ya, ini kan kita ngelihat Kanjeng Nabi ya. Kalau kita nyontohin ke Kanjeng Nabi, nah itu benar. Ya, predispositionnya itu pas. Nah, itu bahasa Jawa tuh. Nggak tahu udah tuh artinya apa. Jadi kalau manusia nyontoh manusia, pas. Akhlak kita nyontoh Kanjeng Nabi, pas. Nah, itu. Gitu kan. Jadi, yang pertama, nih sebelum pemateri masuk ya, kita merenung masalah akhlak. Yang kedua, ya, bagaimana motivasi yang baik ketika kita ya ada di dalam hijrah. Hijrahnya jangan setengah-setengah. Hijrahnya itu harus dengan tekad yang kuat. Tekad sama niat itu 2 hal yang beda tipis tapi sama. Tekad sama niat ini 2 hal yang beda tipis tapi sama. Contoh, ini contoh tekad sama niat. Kalau lebaran mau pulang kampung, kan kita tahu ya, orang pulang kampung kan seneng. Perjalanan dari Jakarta ke Jawa Tengah itu Masya Allah, macet-macetan, panas-panasan, lapar, kudu bawa bekal. Kalau orang pikirannya normal, maya lah ngapain gue pulang kampung, di Jakarta aja lah udah enak, betul kagak? Lah capek pulang kampung mah, panas-panasan, macet-macetan, tiap tahun begitu udah makanannya. Tapi kan karena niat sama tekad kita kuat, sampai nggak tuh kita di Jawa, sampai nggak tuh kita di kampung, sampai. Begitu pula orang hijrah. Orang hijrah kuat kagak? Lu punya tekad. Lu punya tekad, lu punya niat. Kuat kagak? Kalau kuat, selesai hijrah, ya, diangkat sama Gusti Allah minas solihin, dari orang-orang yang soleh. Dapat kita tuh di situ. Minas solihin, dari orang-orang yang soleh. Kalau kagak, bekalnya kagak sempurna, hijrahnya kita setengah-setengah, nggak mungkin kita tergantung dan tergolong orang-orang yang minas solihin, orang yang soleh. Jadi yang terpenting itu pertama, ayo perbaiki akhlak. Yang kedua, niat sama tekadnya kudu kuat nih buat orang-orang yang hijrah. Yang ketiga, ya, yang ketiga ini istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Karena dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Yang namanya bahagia cuma sebentar, ya. Yang namanya bahagia cuma sebentar. Hidup yang namanya kita ini kalau nggak diatur sama diri kita, hancur. Istiqomah itu penting. Supaya apa? Supaya kita diakui sama Gusti Allah. Supaya hijrah kita mempunyai satu potensi yang luar biasa, menjadikan diri kita ini orang-orang yang soleh. Jadikan orang-orang yang baik. Berikut pula kalau kita ikut kajian, ikut event, ya. Ibaratnya la tangdur man kola, ya, ungdur ma kola. Jangan lihat siapa yang kita pengen tuh materi, ya. Oh, saya pengen pematerinya jadi dari si Alwi. Oh, saya pengen pematerinya dari si ini, gitu kan. Janganlah kita melihat siapa itu yang menyampaikan, ya. Ungdur ma kola. Lihatlah siapa yang lihatlah apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan sebuah madu, madu itu kan manis, ya. Madu itu kan sehat. Ambil madunya. Ketika disampaikan itu hal yang buruk, jangan diambil. Istiqomahlah dalam
kita berbuat baik. Dalam artian ya majelis taklim ya harus istiqomah, yang ngaji juga harus istiqomah gitu. Hadirin semuanya yang hadir di sini, insyaallah semoga Allah rahmati kita semua, Allah berikan keberkahan daripada majelis taklim ini. Semoga apa-apa yang menjadikan yang menjadikan kita baik, semoga itu Allah ridho dengan apa-apa yang kita lakukan. Seperti halnya Kanjeng Nabi bilang ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kita manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Barakallahu fikum. Mungkin moderator nanti disambut Habib Alwinya. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam majelis ta'lim ini dan kita semua bisa kuat mempunyai tekad dan niat dalam hijrah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Gus Latif sangat memotivasi kita tuh agar senantiasa istiqomah ya, perbaiki akhlak ya, belajar lagi tuh. Jadi itu buat teman-teman, ini termasuk daripada recharge iman. Biar iman kita semakin bertambah ya, karena kita tahu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang juga turun gitu. Jadi kita juga pintar-pintar nyari teman. Masya Allah. Saya doakan semoga Gus Latif diberikan kesehatan, ya, Masya Allah. Semoga senantiasa Allah berikan keberkahan, rizkinya semakin luas. Amin Allahumma amin. Dan untuk teman-teman semuanya, karena info dari Kak Widani ini, beliau sedang ikut mensolati mayit ya. Jadi buat teman-teman semuanya harap bersabar ya. Buat teman-teman harap bersabar ini karena Kak Widaninya sedang posisi mau menyolati jenazah gitu ya. Karena biasanya kalau di Arab sana kalau ada yang meninggal itu biasanya mensolatinya jamaah bareng-bareng, rame-rame gitu. Jadi kita tunggu ya teman-teman. Buat teman-teman mohon maaf ya, kita sambil nunggu ke Ahmad Widaninya nih teman-teman. Buat teman-teman tetap semangat. Oke, boleh buat teman-teman, boleh ya kita isi dengan tanya jawab nih. Gus Latif, Masya Allah. Ya, hadir, Masya Allah. Ustadz Gali hadir. Saya rindu banget ini ya, Masya Allah banget sama Gus ini. Gus ini kalau kita ajak untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu, boleh nggak Gus? Fadal. Oke. Dan beliau ini alhamdulillah ya adalah guru kami semuanya di Sahabat Fisabilillah buat teman-teman. Jadi Masya Allah ilmunya sangat paten gitu. Jadi alhamdulillah ya Sahabat Fisabilillah ini masih dinaungi oleh Gus Latif. Gitu. Dan untuk teman-teman kalaupun ingin tanya jawab,
Silakan boleh dipertanyakan di kolom komentar, nanti Kak Gali bacakan ya. Kak Gali beri 3 pertanyaan boleh yang mau bertanya kepada Gus Latif. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya sama Ustadz Gali gimana? Oke Allah, murid tetaplah murid Gus. Belum layak untuk ditanya Gus. Nah ini Gus, sudah ada yang bertanya Gus. Hmm. Nah ini teman-teman ya, kalau bisa, apa ya teman-teman, ini kan sholatnya mengenai sholat mutlak apakah boleh ya, setelah sholat asar itu disambung dengan sholat jenazah, nanti kita akan bahas. Ustadz, ini ada yang bertanya ya mengenai kendala ketika ada yang meninggal setelah bada asar, apakah orang yang meninggal itu boleh disolati setelah sholat asar gitu, maksudnya disambung untuk sholat jenazah. Tafadhol bil kiram Ini Ustadz. kayaknya yang atasnya ada pertanyaan lagi. Afwan Ustadz. Oh ya sebentar Ustadz. Assalamualaikum Afan, saya mau bertanya bagaimana cara ampuh tutor biar bisa gampang bangun di sepertiga malam Ustadz. Ya mungkin itu dulu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Indrayana Shifa. Ini sebelum pemateri masuk, nanti dikabarin aja ya Ustadz ya. Kalau misalnya pemateri udah masuk. Tutor supaya bisa gampang bangun sepertiga malam. Ya. Pertama, ya kembali lagi ke niat. Kita punya niat dan kuat. Ya. Kekuatan niat itu harus di atas segala-galanya. Apapun aktivitas kita, secapek apapun situasinya, kondisinya, tetap niat harus yang pertama. Yang kedua, kita mau pakai caranya Ali bin Abi Thalib apa kagak nih? Kalau pakai caranya Ali bin Abi Thalib, ya, kita pakai bantal, tapi bantalnya tuh dari batok kelapa. Jadi supaya pas lagi tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya, jatuh tuh pala, jatuh juga itu badan kita kan. Di situ kita terbangun dengan apa yang kita hajatkan. Atau zaman sekarang itu pasang alarm sesering mungkin. Latih diri kita untuk bangun di sepertiga malam. Kenapa istimewa di sepertiga malam? Ada rahasia-rahasia orang-orang sukses di sana. Ya. Bahasanya gini, ini bahasa sholat sepertiga malam ya. Kenapa sepertiga malam itu dikejar sama para ulama, dikejar sama Gus, dikejar sama ustadz-ustadznya, dikejar sama para santri? Kenapa? Mau tahu nggak kenapa? Karena gini, sepertiga malam ini adalah waktu di luar jam kerja. Jam kerjanya kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu jam kerja tuh SOP-nya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, di luar jam kerja, ya, kita harus caper sama Gusti Allah. Ibaratnya kalau kita caper sama bos itu ya kalau lagi libur kita ke rumah bos lah, bawa-bawa dah tuh ya pempek, ya bawa dah tuh yang namanya apa namanya pisang goreng apa segala macam. Supaya apa nih? Supaya bos ngelihat kita tuh karyawan, wah, ini tumben banget nih karyawan ya kan. Datang mulu ke rumah kita, ada mau apa nih? Udah gitu SKSD, udah gitu bawa-bawaan, entah martabak lah, apalah gitu kan. Otomatis ngenebak nih, yang namanya bos ngenebak, oh dia mau jabatannya naik kali ya, oh dia mau gajinya naik kali ya, oh dia mau jadi orang spesial di samping saya, gitu kan. Sama Gusti Allah juga gitu, kita datengin Gusti Allah di waktu-waktu spesial di luar jam kerja. Maksudnya di luar jam kerja itu di luar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, gitu kan. Kapan? Malam. Supaya apa? Supaya kita dilirik sama Gusti Allah, supaya apa yang kita mau dikabul nantinya. Ya, yang penting tutornya itu bagaimana aktivitas sebelum tidurmu dan bagaimana niatmu, itu yang membuat engkau itu bangun. Kalau misalkan kita paksain begadang main Mobile Legend, kita paksain scroll TikTok, nggak tahu waktu, tiba-tiba pas sudah ngelihat jam 2 gitu kan, terus kita tidur, ya subuh pasti bablas. Tapi kalau misalkan saya niat, ya Allah saya pengen bangun malam, atau saya nggak bisa bangun malam tapi saya bisa begadang, tapi setelah begadang itu ya saya di sepertiga malam saya sholat tahajud, boleh nggak? Boleh. Karena sholat tahajud itu nggak harus tidur. Yang pertama, di waktu kita tidak tidur, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq, tunggu sepertiga malam, jam 2 sampai jam 4 itu sepertiga malam ya, jam 2 sampai jam 4. Atau Ali bin Abi Thalib yang tergolong orang-orang kuat, tidur dulu baru nanti bangun di sepertiga malam jam 2 sampai jam 4.
gitu ya. Itu kembali kepada diri sendiri, niat dan aktivitas sebelum kita tidur yang membuat kita dibangunkan sama Allah. Bukan kita yang mampu membangunkan diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memampukan kita untuk bangun di sepertiga malam. Jadi tergantung bagaimana kita dan niatnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, saya sampaikan kepada Gus Latif. Alhamdulillah nih Gus, Kak Widaninya sudah bergabung. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti di skip dulu ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita sambut terlebih dahulu kepada Kak Ahmad Widaninya. Ahlan wa sahlan, Kak Ahmad Widani. Kak Ahmad Widaninya sudah di... Kak, Afwan, tadi kan Kak Ahmad Widani sudah bergabung. Terus tadi konfirmasi kembali, katanya baru mau cari tempat yang nyaman dulu untuk kajian gitu. Oke, Mungkin baik. ditunggu sebentar lagi, Kak. Jadi terima kasih ya buat teman-teman antusiasnya. Kita sambut terlebih dahulu di kolom komentar. Buat teman-teman ya, ahlan wa sahlan buat Gus Ahmad Widani. Dan untuk Gus Latif, Masya Allah kita doakan sekali lagi nih teman-teman, biar dapat keberkahan kita semuanya ya. Beliau tadi menyampaikan, ayo harus dilatih. Kalau kita cuman niat doang tapi actionnya tidak ada, sama aja bohong. Gitu ya teman-teman. Sambil nunggu Kak Widaninya bergabung, buat teman-teman sabar ya. Sedang mencari posisi yang nyaman gitu. Nah, ini untuk teman-teman semuanya, kalau ingin dipertanyakan perkara fikih, nanti bisa gabung saja di komunitas sahabat fisabilillah ya. Nanti juga bisa direkomendasikan, kita sampaikan kepada Gus Latif. Gitu ya. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan seperti tadi nih. Oh ya, ini untuk teman-teman semuanya, raise hand-nya nanti aja ya. Buat teman-teman yang suka raise hand ini ya, raise hand-nya nanti ketika sesi tanya jawab. Oke, yang raise hand nanti angkat tangannya nanti saja ketika sesi tanya jawab teman-teman ya. Gitu. Oh iya, sebelumnya ya teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Gali Surendi. Mungkin tadi teman-teman belum kenal ya. Nama saya Muhammad Gali Surendi yang mungkin akan memandu kajian event pada malam hari ini. Ya mungkin kalaupun ingin kenal nggak apa-apa, hashtag aja Gali Surendi ya Instagramnya. Ini sekalian promosi, alhamdulillah ya nggak apa-apa ya. Instagramnya Gali Surendi, teman-teman boleh nanti saling follow. Sebentar ya, saya cek dulu ya Kak Ahmad Widaninya. Nah ini teman-teman, Masya Allah ya, udah nggak sabar nunggu Kak Ahmad Widani. Beliau sedang mencari posisi yang enak gitu teman-teman. Karena mungkin di sana juga ramai aksesnya, dan biar nggak terganggu dengan aktivitas lalu lalang. Jadi beliau mencari tempat yang enak buat memberikan materi kita ya. Mohon ditunggu dan bersabar buat teman-teman semuanya. Insya Allah apa ya,
kita akan mendapatkan sesuatu yang baik, gitu ya. Baik Kak Galih, mungkin bisa dimulai. Alhamdulillah Kak Widani sudah bergabung. Oke, terima kasih kepada Kak Lisa ya. Ya teman-teman semuanya, kita tes terlebih dahulu kekompakan kalian. Kirim-kirim tap-tap love-nya. Yang masih semangat mana ini tepuk tangannya? Masya Allah. Oke, kita sambut terlebih dahulu Kak Ahmad Widani ya, karena Masya Allah tadi udah nggak sabar pengen bertemu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ahmad Widani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sebentar. Gimana kabar? Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Ini ada suaranya nggak saya? Alhamdulillah terdengar Ustaz. Masya Allah. Beliau masih mau menyempatkan waktunya ya. Beliau ini sedang umroh, masih mau menyempatkan di tengah-tengah kita ya, walaupun jadwalnya memang sibuk. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah. Kak Ahmad Wirani. Ya, halo. Suara saya terdengar? Dengeran nggak suara saya? Terdengar, Ustaz. Tapi di sini maaf ya, karena di kayak tempat umum jadi rame gitu. Gak apa-apa ya? Baik, Ustaz, tak basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Baik, gimana Kak Ahmad Widani ada yang mau disampaikan? Bentar, nyari posisi yang enak dulu. Wait. Saya sepertinya udah aman nih. Terima kasih. Ahlan wa sahlan biudurikum Kak Widani. Baik, ya Ustaz. Ustaz Gali. Masya Allah, tabarakallah. Ini teman-teman tadi sudah menunggu antusias ini, katanya pengen, wah ini kapan Kak Ahmad Widaninya gabung gitu ya. Masya Allah, sudah ditunggu. Masya Allah. Ustaz, begini.
Kita ini mau memulai dengan sholawat. Apakah Kak Ahmad Widani mau memimpin sholawat atau bagaimana? Boleh, boleh. Baik. Boleh. Untuk teman-teman semuanya, beliau ini ingin memulai dengan sholawat bersama ya. Boleh didengar, boleh disimak baik-baik. Falyatafadhal masykur Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajiannya, sebelum mulai belajar sama-sama belajarnya, tolabul ilminya, kita sama-sama bersolawat pada baginda Nabi Muhammad SAW dan pada Allah. Di bulan ini juga sekarang sedang di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, di bulan Maulid. Jadi mudah-mudahan dengan wasilah sholawat yang kita dengarkan, sholawat yang bisa langsungkan, mudah-mudahan menjadi wasilah setelah kita berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaikum. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا مناجى يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat kelak ya. Amin Allahumma amin. Baik, kepada Kak Ahmad Widani, mungkin buat teman-teman terlebih dahulu ingin mengenal Ustadz Ahmad Widani, Kak Widani pengen dikenal nih mungkin ya. Walaupun sudah terkenal, Masya Allah. Mungkin ini adalah sesi ta'aruf pemateri. Oke, mungkin Kak Ahmad Widani berkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Nanti akan langsung disambut dengan isi materi. Tafadhol bil kiram Kak Ahmad Widani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman semuanya? Baik? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, panjang umur, dan mudah-mudahan apapun yang Allah berikan, yang kalian kabulkan, yang kalian inginkan, yang kalian hajatkan, Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai materi kita, sebelum kita memulai thalabul ilmi kita, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal, atau mungkin ada yang sudah kenal juga di sini. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Widani.
Ini kedengeran ya, teman-teman, kedengeran ya. Coba dibalas chatnya dulu. Jelas gak suaranya? Chatnya apakah suara saya jelas? Jelas Kak Widani. Oke. Alhamdulillah kalau jelas suaranya. Karena saya lagi di tempat kami, di tempat ini, jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang ke distract suara-suara yang ya yang masuk itu. Oke, izin kenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Widani. Ahmad Widani, biasa dipanggil Dani. Kalau sama Umi sama Abi di rumah itu dipanggilnya Dadan. Jadi panggilan kesayangan orang tua itu panggilannya Dadan. Dani, Widani, Ahmad, atau Idan, atau Cilung. Biasanya orang-orang manggil Cilung. Maaf ya, suara saya agak batuk-batuk karena emang mulai kurang sehat. Jadi biasa panggilannya itu Cilung, Dani, terus Widani, Ahmad. Bebas kalian manggil apa aja, asal jangan manggil sayang aja gitu. Jadi nama saya Ahmad Widani, biasa dipanggil Widani, bebas panggil apa aja. Kemudian kalau umur, suka malu kalau ditanya umur tuh, saya kelahiran 1997, 14 Agustus 1997. Jadi umur saya sekarang 17 tahun. Kurang lebih. Atau enggak 27 tahun. 17 tambah 10 sih, jadi 27 tahun. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan studi SD, SMP, SMA, MTS, MA, dulu pesantren sambil sekolah, terus kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. S1 sudah selesai juga alhamdulillah, dan sekarang saya lagi fokus di membangun tempat ngaji di rumah, bangun karir, terus kemudian sibuk juga konten, sibuk juga manggung dari panggung ke panggung, terus sibuk bisnis juga, ada Basreng Ahwi, mungkin teman-teman yang udah tahu, atau parfum Ahwi juga. Jangan lupa dicek out, sekalian promosi. Sekalian promosi, jangan lupa cek out Basreng Ahwi dan juga parfum Ahwi. Parfum lagi nol stoknya. Nah, terus sekarang situasinya itu teman-teman, ya bisnis mungkin ya dan lain-lain. Mungkin teman-teman yang udah tahu suka mantau di story di Instagram saya, itu kesukaan saya. Kemudian alhamdulillah sekarang saya lagi di Tanah Haram, di Makkah Al-Mukarramah. Ini saya tuh di tepat lokasinya itu di tempat yang tangga viral itu teman-teman. Nanti di akhir ini, kajian ini nanti kita saya bakal liatin di sebelah sini dekat, tinggal turun doang ya, pemandangan kota Makkah Al-Mukarramah. Biar teman-teman bisa menikmati, mudah-mudahan sekarang bisa menikmati online dulu, nanti mudah-mudahan setelah menikmati online nanti teman-teman sini langsung nanti di akhir kajian ya. Dan mohon maaf juga kepada panitia, mungkin nggak bisa lama karena saya di sini kan mohon maaf ya, sebagai TL, tugasnya itu tour leader, jadi ngatur jemaah. Pada rumah harusnya saya sekarang itu melaksanakan umroh yang kedua teman-teman, harusnya saya melaksanakan umroh yang kedua, bawa jemaah untuk melaksanakan umroh tadi zuhur. Sekarang kan baru asar, jam 2 itu umroh yang kedua. Karena saya ingat ada teman-teman, ada tanggung jawab juga, untuk waktu yang lain nggak bisa karena benar-benar padat di sini, kegiatannya benar-benar sangat padat. Dari awal sampai akhir, dari Turki ke Madinah, sekarang di Mekah. Kalau misalkan saya cuma influencer yang bintang untuk bikin video-video, mungkin saya nggak terlalu sibuk ini. Karena saya sekarang posisinya sebagai tour leader, jadi ngatur jemaah, ada jemaah yang hilang, misalkan ada jemaah yang kurang anduk lah, ada jemaah yang Kak saya kesasar di sini, jemput Kak saya di sini, ya itu macam-macam korbannya. Dan kemudian ada yang sakit juga, kakek selamat yang di story saya barusan itu lagi sakit. Jadi ada beberapa kesibukan, dan mungkin mudah-mudahan ada sesi tanya jawab yang cukup. Kalaupun tidak ada, mungkin nanti bisa dipertanyakan lewat catatan, nanti saya kirim jawabannya, dan mungkin nanti bisa di voice note atau ditulis, diketikkan sama saya, dikirim ke teman-teman gitu ya, karena waktu yang tidak memadai gitu. Tapi mudah-mudahan sempat untuk saya jawab. Kalaupun nggak sempat, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa dipertanyakan langsung kepada panitia. Apa pertanyaannya, 3 pertanyaan, mungkin nanti saya
jawab lewat VN atau lewat catatan tulisan ini ya, di WA. Gak apa-apa ya kan, Ustaz Galih? Aman? Heeh. Aman Ustaz, Ya. aman, insya Allah aman. Oke. Karena ya itu dia, dengan beberapa kesibukan, mohon teman-teman harap dimaklum. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan ini pertama kali event bersama sahabat Villa. Kedepannya mudah-mudahan nanti ada event lagi, saya maksimalkan lagi. Jadi untuk kali ini insya Allah saya akan menyampaikan beberapa materi tentang bagaimana cara meneladani akhlak Rasulullah SAW dengan tema ya tauladan Nabi di masa kini. Gitu. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan diri, kemudian sudah juga pembukaan juga, sudah menyampaikan beberapa bahwasanya nanti tidak akan lama, mungkin 20-30 menit ke depan. Terus sebelum kita memulai kajian kita, thalabul ilmi kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu, membaca bismillah terlebih dahulu, karena qul amrin di balim la yabda'u bi bismillah fahuwa aqwa. Segala sesuatu perkara yang tidak dimulai dengan nama Allah, dengan bismillah, itu akto, terputus. Jadi supaya barokah kajian kita, thalabul ilmi kita sama-sama teman-teman buka dengan membaca ayatul bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa berkumpul, berwajah, bertatap muka di Zoom Meet ini. Mudah-mudahan dengan wasilah silaturahim kita, dengan wasilah thalabul ilmi kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, mudah-mudahan apapun yang kita hajatkan Allah kabulkan, dan mudah-mudahan pulangnya dari sini, selesainya dari kajian ini, teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mudah-mudahan berkumpul mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, berbicara tentang Maulid Nabi, berbicara tentang tauladan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah nih, kita sekarang ada di bulan Maulid, di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita 2 hari yang lalu baru merayakan kelahiran. 2 hari yang lalu kita baru merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah, Nabi Muhammad kan dilahirkannya itu di hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Kemudian 12 Rabiul Awal hari ini juga, di tahun ini juga jatuh pada hari Senin. 12 Rabiul Awalnya jatuh pada hari Senin. Kemudian jadi mudah-mudahan dengan adanya angka yang sama, mudah-mudahan itu menjadi berkahan, menjadi wasilah banyak keberkahan yang akan kita dapatkan di tahun ini. Tentunya keberkahan Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti, karena ya tanggal yang sesuai gitu, Senin 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW mendapatkan Senin 12 Rabiul Awal. Kemarin pas hari Senin juga 12 Rabiul Awal kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Dan saya mohon maaf karena tanggal 15 kemarin di bursa hari ini, karena itu kemarin itu pas 15 September itu qadarullah lagi perjalanan dari Madinah ke Mekah. Saya mengiranya tuh naik kereta cepat, karena awalnya saya kira naik kereta cepat. Ternyata komunikasi dengan kantor, ternyata saya naik bus. Ada 2 jemaah, jadi ada 2 jemaah. Yang satu naik kereta cepat, yang satunya lagi naik bis. Dan saya qadarullah membawa jemaah yang naik bis. Perjalanan itu kurang lebih 6 jam, 5-6 jam. Makanya nggak ada waktu buat kajian. Kalau misi kajian di dalam bis, ya mungkin sinyalnya putus-putus nanti dan lain sebagainya. Jadi saya minta ke panitia diundurkan aja ke misalkan
ke tanggal 16-nya atau 17 atau 18. Dan alhamdulillah saya bisanya di tanggal 17 ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman walaupun ya dengan keterbatasan ini, dengan segala kendala ini, mudah-mudahan tetap kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sedikit banyaknya yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Alhamdulillah, kalau berbicara tentang Maulid Nabi, tentang teladan Nabi Muhammad SAW, itu banyak sekali yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali tauladan yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Keseharian Nabi, apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, apapun kegiatan Nabi Muhammad SAW, apapun kebiasaan Nabi, itu banyak banget yang bisa kita contoh. Sunnah-sunnah Nabi banyak yang bisa kita contoh. Dan yang paling penting, seperti yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus ke itu innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak, yaitu Nabi diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian saya nggak akan menjelaskan panjang lebar. Saya akan menyusun poin-poin apa sih yang bisa kita contoh, tauladan apa yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Imam Al-Ghazali pernah berkata, Imam Al-Ghazali begini, orang alim sealim-alimnya adalah Nabi Muhammad SAW. Orang soleh sesoleh-solehnya adalah Nabi Muhammad SAW. Orang dermawan sedermawan-dermawannya adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling tampan setampan-tampannya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada orang soleh, tidak ada orang yang alim, tidak ada orang yang dermawan, tidak ada orang yang paling tampan selain Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah sempurna. Oleh Allah itu maksum juga. Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah maksum. Jadi setampan-tampannya orang Indonesia, misalkan siapa yang paling tampan di Indonesia itu menurut teman-teman siapa? Yang paling tampan di Indonesia siapa? Siapa ya? Jepi Nicole atau siapa? Gak tahu saya artis nama-namanya. Raffi Ahmad, siapa nama-namanya? Coba sebutkan. Menurut teman-teman siapa artis Indonesia yang paling tampan? Siapa ya di Indonesia yang paling tampan? Teman-teman, yang teman-teman idolakan siapa? Ada yang bisa komen? Atau misalkan kalian mengidolakan siapa artis-artis? Azan Dozai, Angga Yunanda, Pratama Arhan, Sakit tuh, Masya Allah, Gus Jijan, Azai, Bang Syakir, Ali, Kang Ahwi, Walidani. Masya Allah, teman-teman saya bukan artis, Ucen. Oke. Cukup. Azmi. Oke. Dedi, Miftah, Ustaz Agam, banyak ya. Ini yang disebutkan bukan artis-artis ya, ini teman-teman saya semua. Kak Syakir, Insya Allah. Oke. Misalkan orang yang paling tampan di Indonesia, Kak Syakir, Gus Azmi, misalnya teman-teman, atau Gus Zizan, atau Zai, atau siapalah itu semuanya, tetap pasti kalah tampannya dengan Nabi Muhammad SAW. Atau artis-artis Korea, siapa artis Korea? Kim Jong Un, Korea Utara. Atau siapa misalkan artis-artis di Korea, Lee Dong, atau misalkan Kim, siapa artis Korea guys? Lee Min Ho. Ya, artis-artis Korea siapa yang paling tampan? Tetap setampan-tampannya artis Indonesia, setampan-tampannya orang Indonesia, setampan-tampannya artis-artis yang ada di Korea, tetap paling tampan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga adalah satu-satunya yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dosanya yang dahulu, dosanya yang sekarang, dosanya yang akan datang itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dosanya yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang itu sudah diampuni. Jadi Nabi Muhammad itu nggak punya dosa sama sekali. Semua Allah sudah diampuni. Yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemudian, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi Muhammad SAW tetap selesai ibadahnya atau
tidak melakukan ibadah apapun, tidak. Nabi Muhammad SAW justru semakin dia Allah menyebutkan bahwasanya diampuni segala dosa-dosanya, malah Nabi Muhammad SAW itu ibadahnya itu, sholatnya itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Suatu ketika Siti Aisyah setelah melaksanakan sholat isya, kemudian mau tidur, melihat Nabi Muhammad SAW itu masih sholat. Kemudian setelah tidur, bangun malam Siti Aisyah, teman-teman. Ketika bangun malam, Siti Aisyah melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat lagi. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian tidur lagi Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah tidur, kemudian hampir selesai sepertiga malam, itu bangun lagi. Kemudian Siti Aisyah masih melihat Nabi Muhammad SAW itu masih sholat. Kemudian disamperinlah Nabi Muhammad ini oleh Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, suamiku. Terus Nabi Muhammad SAW Rasulullah menjawab, iya istriku, cintaku, surgaku, manisku. Jadi Nabi Muhammad itu romantis. Nabi Muhammad itu sangat romantis kepada istri-istrinya, terhadap istri-istrinya. Bahkan Siti Aisyah yang teman-teman ketahui kan ada panggilan istimewanya itu ya Humaira, si pipi kemerah-merahan. Jadi ya selain Nabi Muhammad SAW itu dalam ibadahnya yang kuat, Nabi itu juga itu adalah romantis. Jadi Nabi Muhammad SAW itu paling romantis kepada istrinya. Nah, kemudian Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kau itu orang yang sudah maksum, kau itu sudah diampuni dosa-dosa, kenapa kau sangat giat sekali ibadahnya? Kenapa sangat getol ibadahnya gitu? Padahal ya kalau dipikir-pikir nggak perlu ibadah lagi, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu melakukan hal-hal yang kebaikan lagi, karena sudah maksum, dosa-dosanya sudah diampuni, yang terdahulu, yang sekarang datang. Kemudian justru karena Nabi Muhammad SAW itu sudah mendapatkan itu, maka Nabi Muhammad ingin mendapatkan hal yang lain, ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain, yaitu ingin menjadi hamba yang paling taat, ingin menjadi hamba yang paling, karena Nabi Muhammad juga manusia sama seperti kita. Makanya jadi Nabi Muhammad SAW aja yang sudah maksum, sudah diampuni dosa-dosanya, masih tetap melakukan ibadah sangat giat, masih tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian bagaimana dengan kita seorang pendosa? Apakah kita seorang pendosa yang belum tentu Allah ampuni dosanya, yang dahulu belum tentu Allah ampuni, yang sekarang juga belum tentu Allah yang ampuni, yang akan datang juga belum tentu Allah ampuni dosa-dosa kita? Apakah kita masih semangat dalam beribadah? Apakah kita masih leha-leha dalam beribadah? Itu menjadi pertanyaan yang sangat besar. Nabi Muhammad aja yang maksum, yang sudah diampuni dosa-dosanya, tetap melaksanakan ibadah, malah lebih giat, lebih rajin daripada orang-orang yang tidak diampuni dosanya, mungkin yang belum diampuni dosanya. Nah, maka jadi pertanyaan besar, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mencontoh, harus meneladani akhlak Rasulullah, harus meneladani Rasulullah SAW, sebagaimana ibadahnya, sebagaimana apapun yang dia lakukan. Karena itu dia yang dilakukan walaupun sudah maksum, sudah diampuni dosa, tetap ibadah, tetap menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya tauladan Nabi Muhammad SAW, yang pertama itu dia. Yang pertama tetap menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ibadahnya lebih giat, lebih daripada kita sebagai umatnya. Itu yang pertama yang harus kita tauladani adalah kegigihannya dalam ibadah walaupun sudah maksum. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu mempunyai tauladan, mempunyai sifat yang rendah hati, Suatu ketika teman-teman, Nabi Muhammad SAW sedang berjalan menuju kota Taif. Kemudian Nabi Muhammad SAW berjalan menuju kota Taif. Di suatu sifat itu, harapan yang diharapkan Nabi Muhammad SAW itu adalah sambutan. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Taif itu, harapannya adalah disambut dengan Tola'al Badru, atau marhabannya Nuru'ain, atau marhaban Jadal Husain. Tapi apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kota Taif, yang dilakukan oleh penduduk Taif ketika Nabi Muhammad SAW datang itu adalah dilempar, dapat cacian, hinaan,
dilempar dengan kotoran, dilempar dengan tulang unta, dilempar dengan segala macam. Jadi bukannya orang-orang penduduk Taif itu menyambut Nabi Muhammad SAW dengan Tola al-Badru, dengan marhaban ya Ain, dengan marhaban Jada Hussein, tapi apa? Malah disambut dengan cacian hinaan, eh, dilempar dengan kotoran, dengan segala macam yang yaitu sesuatu kelakuan yang sangat buruk. Lalu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW apa? Apakah kemudian membalasnya dengan cacian, hinaan, makian, dan dengan lemparan lagi? Tidak. Nabi Muhammad SAW ke suatu bukit, kemudian berdoa, mengangkat tangannya. Ya Allah, ketika Nabi Muhammad SAW dilempar itu, ya Allah, dengan kelemahanku, dengan ketidakberdayaanku, dengan segala kuranganku, dengan segala kelemahanku, aku hina di depan mereka, ya Allah. Aku hina di depan mereka. Kalau dulu aku ada tempat bersandar, kalau dulu aku ada tempat berlindung. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika ada yang menyakitinya, ada pamannya. Ketika berkeluh kesah, ada istrinya. Ini di saat ini ketika datang ke Taif itu pamannya meninggal, istrinya sudah meninggal. Kemudian hanya kepada Allah lah Nabi Muhammad SAW itu bersandar, hanya kepada Allah lah Nabi Muhammad itu mengadu. Akhirnya tidak mendoakan yang jelek-jelek, tidak. Ya Allah, kalau misalkan Nabi Muhammad SAW mau gitu, tinggal doa, ya Allah, hancurkan kota Taif, atau ya Allah, siksa mereka. Bisa aja apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti Allah kabulkan, tapi enggak. Nabi Muhammad SAW justru dengan kerendahan hatinya, dengan kasih sayangnya mendoakan, justru mendoakan orang-orang yang ada di Taif. Padahal pada saat itu ada malaikat yang menjaga di bukit, gunung-gunung di situ, bukit-bukit di situ. Pada Nabi Muhammad SAW itu memberikan pertanyaan, ya Rasulullah, silakan pilih bukit yang mana saja yang paling besar yang kau inginkan, maka akan aku timpakan kepada mereka, maka akan aku hancurkan mereka. Tapi apa Nabi Muhammad SAW? Tidak. Nabi Muhammad SAW justru sama sekali tidak meminta untuk menghancurkan kota Taif, tidak meminta untuk memusnahkan orang-orang di Taif, tidak. Justru mendoakan. Yang apa yang Nabi Muhammad SAW doakan adalah mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan cucu anak-anak mereka, mudah-mudahan keturunan mereka itu menjadi orang-orang yang menyembah kepadamu, orang-orang yang taat kepadamu, orang-orang yang suatu saat menjadi orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mempersekutukan. Jadi justru ketika Nabi Muhammad SAW dihina, dicaci, dibagi, dilempar, justru mendoakan. Dan terbukti sekarang, alhamdulillah, 100% di kota Taif sekarang adalah semuanya Muslim. Tidak ada yang non Muslim. Dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini yang belum pernah ziarah ke kota Taif, yang belum pernah ziarah ke sini ke kota Mekah, mudah-mudahan Allah undang teman-teman untuk bisa berziarah, untuk bisa setiap tahunnya bahkan atau setiap bulannya untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah, untuk bisa ziarah, untuk bisa datang beribadah di depan Ka'bah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang dermawan, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat dermawan. Salah satunya ada salah satu kisah bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu hendak membeli pakaian, hendak membeli gamis, Nabi Muhammad SAW itu membawa uang 8 dirham. Nabi Muhammad SAW membawa uang 8 dirham, kemudian jalanlah menuju ke pasar untuk membeli pakaian itu. Kemudian di perjalanan ketemu dengan salah seorang wanita yang menangis karena kehilangan uangnya. Seorang perempuan itu menangis karena kehilangan uangnya. Akhirnya meminta kepada menangis kepada Nabi Muhammad, bahwasanya uang saya hilang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Memberikan uangnya 2 dirham kepada si perempuan itu. Akhirnya setelah memberikan uang kepada si perempuan itu, jalan lagi Nabi Muhammad SAW untuk membeli gamis. Kemudian membeli gamisnya, membeli pakaiannya. Setelah membeli pakaiannya, kemudian sisa 6 dirham itu untuk dibelikan gamis dan pakaiannya itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang. Di perjalanan
sebelum sampai ke rumahnya di perjalanan itu ada seorang laki-laki tua yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang dikatakannya? Seorang laki-laki itu membutuhkan bantuan pakaian. Akhirnya yang dilakukan oleh umat apa? Pakaian yang baru tadi dibeli, gamis yang baru tadi dibeli, diberikannya kepada laki-laki tua itu. Diberikannya kepada laki-laki tua itu. Belum selesai sampai di situ, teman-teman. Belum selesai sampai di situ. Nabi Muhammad SAW itu melanjutkan perjalanannya lagi. Ketemu lagi Nabi Muhammad Rasulullah itu. Rasulullah ketemu lagi dengan si perempuan yang tadi menangis meminta uang itu. Meminta uang karena hilang uangnya. Ketemu lagi sama si perempuan yang tadi. Apa yang dikatakannya? Ya Rasulullah, aku takut untuk pulang ke rumah karena aku takut dimarahi majikanku untuk pulang ke rumah karena aku terlambat untuk pulang ke rumahnya. Nah akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah akhirnya mengantarkan si perempuan yang tadi itu ke rumah majikannya. Mengantarkan, Masya Allah, mengantarkan ke rumah majikannya. Kemudian setelah dihantarkan, langsung Rasulullah berkata kepada majikannya si perempuan ini, dan berkata seperti ini, kalau harus dihukum si perempuan ini, si pembantu ini, maka alihkanlah hukuman itu kepadaku, kata Rasulullah. Tuh, padahal bukan siapa-siapa, nggak kenal. Tapi Masya Allah dengan baik hatinya, dengan dermawannya, Rasulullah mengatakan bahwasanya kalau misalkan si perempuan ini harus dihukum, maka alihkan hukuman itu kepadaku. Maka apa yang dilakukan oleh tuan rumahnya, apa yang dilakukan oleh si pemilik rumahnya, dia terharu. Ada orang sebaik itu. Akhirnya yang dilakukan si majikan ini adalah tidak menghukum pembantunya ini, tidak menghukum sama sekali, justru memaafkannya dengan keterlambatan itu. Masya Allah. Begitulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat sabar. Yang tadi yang pertama Rasulullah itu sangat giat dalam ibadahnya walaupun sangat sudah maksum dan lain sebagainya, sudah diampuni dosa-dosa. Yang kedua, apa teman-teman? Rasulullah itu rendah hati. Yang kemudian yang ketiga tadi Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan. Yang selanjutnya Rasulullah SAW itu adalah orang yang sabar. Jadi mungkin teman-teman sudah beberapa ada yang tahu ada suatu kisah bahwasanya ada pengemis Yahudi yang tidak memiliki penglihatan atau tunanetra, pengemis yang tunanetra yang ada di pasar di kota Madinah. Akhirnya si pengemis itu selalu meminta-minta makan, selalu meminta-minta. Dia harapan dia ada orang yang lewat yang memberikan dia uang, ada orang yang lewat memberikan dia makan. Namanya pengemis ya, dia dikasih makan dan mungkin senang, dikasih uang juga senang. Akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW itu lewat di depan si pengemis itu, padahal si pengemis ini teman-teman, si pengemis ini ketika ada orang yang lewat, dia menyampaikan keburukan kepada orang-orang yang lewat itu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dibunuh. Katanya Nabi Muhammad SAW itu sesat, Nabi Muhammad SAW itu pembohong. Nabi Muhammad itu adalah orang aneh. Jadi setiap orang yang lewat, si pengemis Yahudi ini selalu menyampaikan keburukan tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu lewat di depan si pengemis itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah memberi makan kepadanya, kepada pengemis itu memberi makan. Bahkan makanannya sebelum dimakan sama si pengemis itu dihaluskan dulu supaya ketika menelannya dia menelan dengan enak, dengan tidak sakit. Baik itu Rasulullah SAW. Sabar itu padahal dia dicaci maki, dia dihina, dia dijelekan. Tapi apa balasannya? Yaitu dengan kebaikan. Dia memberikan makan kepada si pengemis tersebut, dia memberikan kebaikan kepada si pengemis tersebut. Tidak sampai di sini. Jadi setiap hari Rasulullah selalu dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya memberikan makan kepada si pengemis tersebut. Lalu suatu ketika Rasulullah sudah wafat dan si pengemis ini menunggu, kok gak ada yang datang lagi ke sini, kok gak ada yang datang lagi, gak ada yang memberi makan aku lagi, gak ada yang
memberikan perhatian lagi. Kemudian karena digantikan oleh salah satu sahabatnya, Abu Bakar kalau nggak salah, Abu Bakar yang menggantikan memberi makan si pengemis itu. Apa yang dikatakan oleh pengemis itu? Ini bukan orang yang selalu, ini bukan orang itu, bukan orang yang selalu memberi aku makan. Si pengemis ini nggak tahu siapa yang memberinya makan karena tunanetra, karena nggak bisa ngelihat. Ini bukan orang yang biasa memberikan aku makan. Ini bukan orang yang selalu orang yang selalu memberikan makan kepadaku adalah dia memberikan dengan kasih sayang. Dia selalu memberikan, bahkan makanannya pun aku menelannya dengan mudah, dengan enak gitu. Tapi ini beda. Jadi si pengemis ini merasakan kok beda, ini bukan orang yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena si pengemis itu nggak tahu kalau bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah wafat. Makanya apa yang dikatakan Abu Bakar, bahwasanya wahai pengemis, bahwasanya yang selalu memberikan engkau makan, yang selalu memberikan engkau perhatian dan kasih sayang, itu adalah orang yang engkau caci maki, orang yang engkau hina, orang yang engkau jelek-jelekan. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian si pengemis itu menangis. Di saat itu langsung si pengemis itu menangis. Lalu apa? Masya Allah, tabarakallah, setelah menangis kemudian dia mengakui kesalahan-kesalahannya, dia mengakui dia bersalah, dan dia tobat, kemudian dia masuk Islam, bersyahadat. Masya Allah. Wasilah dari Nabi Muhammad SAW dengan akhlak-akhlaknya yang suri taulannya yang sangat baik, apa? Seperti itulah Nabi Muhammad SAW akhirnya secara tidak langsung orang itu masuk Islam, karena dengan wasilah itu, dengan wasilah dia, dengan wasilah Rasulullah itu baik kepadanya, maka tidak ada yang patut kita contoh, tidak ada yang patut kita tauladani, tidak ada yang patut kita idolakan selain baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kegiatan-kegiatannya, banyak sekali kesehariannya, banyak sekali sunnah-sunnahnya yang harus kita contoh, yang patut kita contoh. Maka anak-anak muda zaman sekarang mau contoh romantis, Nabi Muhammad SAW romantis. Mau contoh yang sabar, Nabi Muhammad SAW sangat menyabar. Mau contoh rendah hati, baik hati, dermawan, Nabi Muhammad SAW memiliki semuanya. Jadi untuk anak-anak muda zaman sekarang, nggak perlu jauh-jauh, kalian nggak perlu mengidolakan siapapun, nggak perlu mengidolakan apapun. Idolakan Nabi kita Muhammad SAW, semuanya ada, kesehariannya, kegiatan-kegiatannya, sunnah-sunnahnya, itu bisa kita contoh. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Maka jadikan Rasulullah itu adalah suri tauladan, jadikan Rasulullah itu sebagai tauladan kita anak-anak muda zaman sekarang. Banyak sekali yang bisa kita contoh karena waktunya kurang, ya tidak berkenan dan waktunya mepet. Hanya beberapa saja yang saya sampaikan. Kalau misalkan kita cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW, apa yang harus kita lakukan? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Kalau kita sudah cinta kepada sesuatu, aktsara min dzikri, harus banyak-banyak menyebutnya. Banyak-banyak menyebutnya bukan hanya dengan bersolawat, dan bukan hanya dengan kalian menyebut Nabi Muhammad SAW, tapi yang bisa kalian lakukan adalah membaca sirah nabawiyahnya, membaca kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, membaca keseharian Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, kita contoh. Makanya kalau misalkan kita cinta, maka kita harus banyak-banyak menyebutnya. Kalau misalkan kita cinta pada sesuatu, maka kita harus sering-sering menyebutnya. Dan salah satunya dengan tadi kita bersolawat. Dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti membuktikan bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi pun hanya di situ aja, teman-teman. Bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita ikuti ajaran-ajarannya, kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita ikuti segala kesehariannya, kita ikuti apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita contoh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Banyak sekali kekurangan, sangat banyak sekali kekurangan. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, banyak yang mau saya share ke teman-teman, banyak banget yang mau saya share, banyak yang belum disampaikan sebenarnya, karena qadarullah di sini waktunya juga kita beda waktu ya. Di sana mungkin di sana jam berapa ya? Jam 9, jam 9-an. Di sini sore, teman-teman. Ini baru asar.
sekarang jam setengah 5, jam 4 lewat 16-an. Jadi kita beda 4 jam di sini. Dan saya harus nyamperin jemaah yang baru selesai melaksanakan ibadah umroh dan banyak juga beberapa kegiatan. Mohon dimaklum ya teman-teman. Insya Allah nanti ke depannya mungkin ada beberapa event-event lagi bersama sahabatillah ya. Silahkan panitia untuk bisa langsung chat saya langsung gitu. Kemarin kan dengan manajer, mungkin karena sudah ada nomor saya bisa nanti langsung konfirmasi aja, karena saya rasa hari ini saya kurang maksimal untuk menyampaikan materinya, untuk menyampaikan kajiannya, dan karena waktu yang terbatas juga, mohon teman-teman maklum, dan panitia juga saya mohon maaf sebesar-besarnya karena sudah mengundurkan jadwalnya. Karena sudah mengundurkan jadwal ke hari ini, kemudian di hari ini juga waktunya terbatas. Mungkin nanti sebagai gantinya insya Allah mungkin ada beberapa kajian lagi bersama teman-teman sahabat kita yang bisa kita atur lagi jadwalnya, dan mungkin nanti lebih efisien waktunya, lebih bisa kita sharing-sharing lebih dekat lagi. Dan ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk tolabul ilmi kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit banyaknya, walaupun sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Yang baiknya silahkan ambil, yang buruknya itu datang dari saya dan jangan diambil, jangan sama sekali diambil. Mudah-mudahan ada sedikit kebaikan yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada keberkahan yang kita sampaikan. Insya Allah tolabul ilmi ini salah satunya adalah kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, karena umat muslim itu tolabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimat, sangat patuh pada kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Maka mudah-mudahan kita hari ini sudah menggugurkan kewajiban kita, yaitu mencari ilmu. Kalau ada yang salah-salah mohon dimaafkan, mohon dimaklumi juga. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan kepada panitia, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan dicatat ya, nanti disampaikan ke saya. Insya Allah nanti saya VN atau nanti saya ketik, kalau sudah ada waktu nanti saya share juga. Jadi untuk penyampaian kajian kali ini mungkin cukup di sini. Saya aturkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mempercayakan saya untuk mengisi kajian kali ini, dan mudah-mudahan silaturahmi ini tidak terputus sampai di sini, tapi insya Allah kita terus menerus, dan mudah-mudahan dengan wasiat ini banyak sekali keberkahan insya Allah yang kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada Kak Ahmad Widani, jazakallah khairan kasir, sudah mau membersamai kita walaupun keadaannya sibuk sekali, walaupun jadwalnya padat, tapi masih bisa berkumpul bersama kita semuanya. Semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan kepada Kak Ahmad Widani. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Semoga pulang dengan selamat ke Indonesia. Dan untuk teman-teman semuanya, minta doanya biar juga bisa umroh. Amin. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini, insya Allah tahun ini ataupun tahun depan segera Allah panggil untuk melaksanakan ibadah umroh dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti saya mau liatin. Ini ada sesi foto-fotonya nggak? Ada. Nanti kita akan ada sesi dokumentasi. Oke. Ini bagaimana untuk sesi tanya jawab? Apakah kita batasi 3 saja? Ya boleh, nanti 3 pertanyaan atau boleh maksimal 5 pertanyaan. Maksimal 5 pertanyaan boleh. Nanti ditulis sama Kak Ustadz Galih ya, tulis pertanyaannya terus nanti share ke saya ya. Oh, baik, ini saya nanti sekalian jalan keluar, saya mau ngeliatin pemandangan kota Mekah di sini bersama teman-teman. Oke, kita sambil jalan ya. Kita city tour Masjidil Haram. Bismillah. Mudah-mudahan teman-teman sekarang bisa melihat di kamera, tapi insya Allah tahun ini ataupun tahun depan ataupun tahun ini segera Allah panggil untuk melaksanakan ibadah umroh. Oke nih teman-teman, saya lagi ada di ini tuh. Gimana ya cara kamera belakangnya? Bisa kamera belakang nggak kayak ini?
Ada Ustadz, ada di bagian paling bawah. Paling bawah. Paling bawah itu nanti, ya nanti di atas muncul Ustadz. Oke, ini. Tanda centang paling kanan. Oke, ini teman-teman nih, tangga yang viral di sini. Ini Masya Allah, tangga yang viral-viral di TikTok. Itu ada di kota Mekah. Masya Allah ini teman-teman. Jadi saya tadi ngisi kajian di sini. Tadinya mau di musola. Saat itu mau di musola di sana. Ada musola. Cuma diusir. Gak boleh katanya. Nih, Masya Allah, tabarakallah nih teman-teman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir di kajian ini, mudah-mudahan teman-teman yang hadir di kajian kali ini, segera Allah undang untuk melaksanakan ibadah umroh, untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Masya Allah nih teman-teman tuh. Ini kayaknya mau bikin video yang viral-viral itu. Nih, kita bisa lihat. Tuh, Masya Allah. Amin, amin. Nih teman-teman bisa lihat pemandangan kota Mekah sore ini. Nanti saya ngejemput jemaah tuh di sana di WC 3. Ini ada di WC 8-an daerah dari sini. Ini pintu masuk ke Masjidil Haramnya sebelah sini. Masya Allah teman-teman tuh. Sholawatin teman-teman, sholawatin. Alhamdulillah kalau teman-teman saya 3 kali umroh tahadus binimah. Allah yang panggil, walaupun kita tidak mampu, insya Allah Allah mampukan. Karena ya ibadah umroh itu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, undangan dari Rasulullah. Mudah-mudahan dengan wasilah teman-teman banyak membaca sholawat, dengan wasilah teman-teman rajin ibadahnya, sholat 5 waktunya, mudah-mudahan nanti bisa langsung sholat 5 waktu di sini langsung di depan Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah tuh teman-teman bisa lihat ini suasana di kota Mekah. Kita live langsung ya, Masya Allah. Ini kajian kali ini mungkin istimewa karena Masya Allah tuh teman-teman langsung sholawatin, mudah-mudahan bisa segera ke sini. Saya nggak bisa masuk ke dalam Masjidil Haram karena pakaiannya bukan pakaian ihram. Di sini ini viral juga di saya di sini. Ini sambil mau nyamperin jemaah. Ini Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan undang teman-teman yang ada kajian ini segera untuk melaksanakan ibadah umroh ya Allah. Ibadah umroh itu panggilanmu ya Allah. Walaupun teman-teman di sini mungkin ada yang kurang mampu, tapi insya Allah kalau Allah sudah panggil, Allah mampukan untuk melaksanakan ibadah umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman banyak-banyak yang sholat. Ataupun secepatnya tahun depan, mudah-mudahan Allah izinkan teman-teman yang ada di sini bisa melihat suasana kota Mekah. Ini Zam-Zam Tower. Nanti setelah di sini mungkin kita screenshot dulu foto bareng-bareng kita ya. Di sini ada Zam-Zam Tower tuh teman-teman. Masya Allah. Ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, nanti kita screenshotnya di sini dengan suasana kota Mekah Al-Mukarramah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah. Ayo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, ini teman-teman. Ini Zam-Zam Tower. Kalian kalau naik ke atas ini bisa melihat pemandangan Ka'bah dan Masjidil Haram di atas. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kepada teman-teman segera Allah undang ke sini. Yang udah pernah ke sini juga Allah undang lagi ke sini. Mau itu ibadah haji. Oke, teman-teman kita foto dulu di sini ya. Dokumentasi. Bismillah. Yuk. Panitia, boleh di screenshot. Silakan nyalain kameranya teman-teman, persilakan ya. Boleh teman-teman yang boleh on cam silakan.
Yang Kita mau on hitung cam ya. silakan on cam. Oke Ustadz, saya hitung ya. Mungkin Oke. kurang atasan dikit Ustadz. Oke, Apa? kita hitung ya mundur. Oh, nah itu mungkin kurang atas Ustadz. Oke. Masya Allah. Siap-siap teman-teman, hitung mundur ya. 3, 2. Ustadz boleh gaya bebas Ustadz. Oke. 3, Jempolnya, 2. jempol. Oke. Udah ya. Oke, Ustaz, udah selesai. Mungkin satu lagi Ustadz. Satu lagi ini ke Masjidil Haram nih ya. Nih. Boleh, siap Ustadz. Ya teman-teman silakan. 1, 2. Oke. Terima kasih jazakumullah. Jempol. Yo, jempol lagi teman-teman. Terima kasih Ustadz sudah mau membersamai kita. Nanti buat teman-teman semuanya, kalaupun ada yang ingin bertanya, nanti kami sampaikan kepada Al Ustadz Ahmad. Ya, silakan ya teman-teman ya. Okay. Mohon maaf teman-teman kurang maksimal penyampaian materinya. Sampai ketemu di kajian-kajian selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman panjang umur, sehat, rezekinya Allah mudahkan, Allah lancarkan. Mudah-mudahan segera Allah panggil, segera Allah undang, Rasulullah undang untuk melaksanakan ibadah umroh ke sini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman izin pamit keluar duluan. Silakan nanti pertanyaannya bisa disampaikan ke Ustaz Gali. Saya izin pamit teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.